Bentar ya, saya ke Pak Aprianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya mau bertanya dulu. Ini bicara bansos pasti akan berbicara personal tertentu. Pasti. Apakah kita yang berbicara di tempat ini ada perlindungan hukum terhadap apa yang kita bicarakan atau tidak? Bansos ini telah melahirkan satu orang terpidana ketika berbicara masalah bansos dan ada di ruangan sini. Makanya saya agak takut sebenarnya berbicara ini karena memang perkara yang agak sensitif dan bisa berujung ke ruang peradilan dan perkaranya sudah selesai. Apakah ada jaminan atau tidak? Dan pasti tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, maka saya akan tidak bicara banyak. Saya hanya bicara hal-hal yang menurut saya perlu untuk diluruskan. Yang pertama, tema dari awal sebelum diresmi sudah declare bahwa temanya tidak pas, tepat dengan keadaan yang sekarang. Bicara dugaan itu bicara hipotesa. Kasus korupsi bansos itu sudah pure korupsi. Persoalan pertanggungjawabannya ke siapa-siapa ini kan perluasan pertanggungjawaban saja. Kalau kita runut dari awal, saya kalau Bang Hadi baca putusan Prapit, itu ada dalam lembaran-lembaran putusan pra peradilan. Kebetulan saya jadi ahli dalam perkara ini, ketika permohonan kedua dan ketiga. Tapi apalah arti sebuah putusan kalau putusan itu hanya sampai pada ketukan hakim saja. Putusan itu memiliki daya magicnya ketika itu dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak hukum yang berintegritas, yang memiliki kemampuan secara mental, ya, karena melaksanakan putusan itu harus kuat mental juga, karena berhubungan dengan pelaksanaan putusan yang menyeret pejabat publik itu memerlukan keberanian. Tapi kalau kita lihat, alasan SP3 ini kan sebenarnya satu saja. Dari pasal 109 ayat 2 itu kan ada 3 pilihan untuk menghentikan penyidikan. Kalau bukan tidak cukup bukti, bukan peristiwa pidana, atau dihentikan demi hukum. Tapi specifically dalam perkara SP3 itu yang dipakai adalah tidak cukup bukti. Dan itu tergambar dalam jawaban termohon pada waktu sidang putusan pra peradilan. Kalau tidak cukup bukti ini kita pakai, saya coba lihat proses dari awal. Ada suasana atau keadaan yang tidak sama. Perkara bansos ini awalnya kan sebenarnya bersamaan 3 orang. Penetapan tersangka ini awalnya 3 orang, ya, Pak Bupati, Pak Kadis, dan Ibu Bendahara. Kan hanya berkas perkaranya yang split. Ini kita jawab ya, alasan SP3. Apakah memang alasan ini tepat atau tidak? Pada proses penetapan tersangka, upaya hukum yang dilakukan oleh 3 tersangka ini, itu salah satunya melakukan upaya pra peradilan. Pak HP, Amin PU melakukan proses pra peradilan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Yang duanya tidak. Pada waktu mengajukan proses permohonan pra peradilan, berhubungan dengan penetapan tersangka, yakin saya bahwa dalam benak pemohon yang dikuasai, termasuk Pak Duki juga kalau tidak salah kuasanya, ingin mendeklar bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Dalam artian bahwa syarat formil penetapan tersangka yang dilakukan oleh jaksa itu tidak sah. Ini awal saya bicara dulu. Putusan pra peradilan apa hasilnya? Dalam tahapan jawab menjawab, jaksa kembali meyakinkan bahwa
penetapan tersangka Mempo itu sah. Kan ini dua kutub yang berbeda. Pemohon meyakinkan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Termohon meyakinkan bahwa penetapan tersangka itu sah. Hasil putusan pra peradilan bahwa permohonan pemohon ditolak. Berarti menunjukkan bahwa secara yuridis formal penetapan tersangka itu sah. Sah dalam artian apa? Memenuhi base minimum penetapan tersangka. Minimal 2 alat bukti. Jadi kalau misalnya proses berjalan, kemudian tiba-tiba ada alasan bahwa tidak cukup bukti, itu akan tidak berkesesuaian dengan hasil putusan Prapit yang dimohonkan oleh HP, yang ditolak oleh pengadilan negeri, yang kemudian secara hukum kita bisa simpulkan penetapan tersangka itu sah, berarti ada cukup bukti. Kemudian di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti, ini tidak akan berkorelasi. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bang Aliun bahwa apa bisa penetapan hasil kerugian keuangan negara di perkara 2 Ibu Yuliawati dan Pak Slamet itu digunakan terhadap Pak Bupati? Simpel saja, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Dalam teori untuk mengukur kesalahan terhadap kerugian keuangan negara, sebagian besar dalam praktek digunakan teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi. Bahwa semua sebab terhadap kerugian, terhadap akibat dalam perkara korupsi kerugian keuangan negara itu harus dianggap sama. Sehingga ada namanya perluasan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal 5 pasal 5. Nah, jadi clear ya bahwa apakah bisa? Jadi kerugian keuangan negara dalam perkara 2 yang sudah diputus ingkrah itu bisa sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana karena dalam praktek diakui penggunaan terhadap menilai perbuatan itu terhadap akibat dinilai bahwa semua itu perbuatan dianggap sama, dianggap equal. Makanya digunakan teori equivalensi. Ini yang kedua. Yang ketiga, berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Ini memang harus dicoba kita pakai waktu yang harus sesuai untuk menilai apakah apa disampaikan oleh Pak Doktor tadi itu bisa kita terima secara objektif atau tidak. Saya bisa berbeda, ini dalam dunia akademisi, ini bagian dari kebebasan mimbar akademik dan itu wajar. Hanya saja sepanjang argumentasinya kita bisa dipertanggungjawabkan, itu itu lebih objektif. Kalau kita coba susun rentetan peristiwa, Pak Duke menyampaikan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara berdasarkan LHP tahun 2012 ya. Coba lihat kualifikasi tindak pidana korupsi. Itu memang terjadi transisi pada tahun 2016. Dulu konsep pembuktian kerugian keuangan negara kita itu sistemnya potensial loss. Cukup ada potensi, tidak perlu dibuktikan akibat nyatanya. Karena akibat nyatanya itu baru terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan putusan MK 25 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka tahun 2017. Jadi kalaupun jaksa pada waktu itu mendeklar sendiri berdasarkan hitungan yang kemudian disimpulkan sebagai bentuk hipotesa, sebagai dugaan sementara, itu wajar dan secara objektif, secara normatif itu sah. Karena tahun 2012 hingga tahun 2016 kualifikasi tindak pidana korupsi kita pasal 2 pasal 3 itu sifatnya potensial loss. Makanya dia disebut sebagai delik formil saja. Cukup dibuktikan perbuatannya. Tidak perlu dibuktikan akibat kerugian keuangan negara yang nyata. Hanya saja persoalan perkara ini kan tidak hanya sampai tahun 2016. Bergeser hingga PK.
Yang disampaikan tadi itu dalam putusan PK sudah diperhitungkan dan sudah dinilai, tapi kan kemudian dikesampingkan. Saya mau bilang begini, apapun alasan kita terhadap perkara ini tidak akan merubah substansi perkara bahwa bansos merupakan tindak pidana korupsi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa siapa yang melaksanakan putusan pra peradilan? Kalau saya melaksanakan putusan pra peradilan adalah jaksa. Pasal 1 angka 6 huruf A. Jaksa itu adalah pejabat, salah satu kewenangannya adalah melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pra peradilan memiliki kualifikasi untuk dilaksanakan oleh jaksa. Yang pertama, putusan prapit adalah putusan pengadilan. Yang kedua, putusan prapit adalah putusan dalam perkara pidana. Yang ketiga, putusan prapit berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Karena putusan pra peradilan tidak ada upaya hukum. Sehingga kalau pertanyaan siapa yang mengeksekusi, sebenarnya jaksa. Cuma persoalannya dalam perkara termohon di pra peradilan adalah jaksa. Apakah jaksa mau? Makanya tadi ditantang, apakah jaksa punya tarik? Saya dari awal sebenarnya persoalan dominus litis ini pernah ditanyakan ke saya. Padahal sebenarnya pada waktu permohonan SP3 itu tidak ada hubungannya dengan dominus litis. SP3 itu kan hanya mengurai apakah penetapan penghentian penyidikannya itu sah atau tidak. Itu kan yang dinilai. Tapi pertanyaan dominus litis itu muncul ke saya pada waktu saya memberikan keterangan ahli. Dominus litis itu artinya simpelnya tidak ada kewenangan lembaga lain untuk melakukan penuntutan selain penuntut umum, jaksa penuntut umum. Perkara yang dimohonkan itu prapit tentang SP3, sah tidaknya penghentian penyidikan, tidak ada korelasinya dengan dominus litis. Tapi dominus litis muncul sebagai pertanyaan saya sebagai ahli pada waktu itu. Yang kesimpulan saya, kalau dominus litis sudah terlanjur disampaikan ke saya, bahwa kewenangan absolut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan itu ada di kita, saya sudah merasa ragu dari awal bahwa putusan prapit itu akan dilaksanakan. Saya sudah ragu. Karena apa? Karena toh juga kalau SP3 itu dibatalkan, tetap dominus litis menjadi alasan untuk meneruskan dan tidak meneruskan perkara bansos. Terakhir Bang Hadi, penegakan hukum itu soal mau atau tidak, atau persoalan serius atau tidak. Ini persoalan kemauan. Sekalipun perkara korupsi itu jelas, tapi kalau tidak mau, tidak akan jalan. Makanya saya selalu menyampaikan ke Bang Aliun, toh juga kalau perkara ini dilanjutkan, saya yakin hari belum kiamat untuk Hamimbo. Karena masih ada proses pembuktian apakah beliau bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi kesimpulan dari saya menggunakan satu ada Q Fiat Justisia et Periat terakhir nul apa Fiat Justisia et Periat Mundus, tegakkan hukum walau langit akan runtuh. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.